Mas, maaf ya, pagi ini cuma ada mie goreng doang. Soalnya beras di rumah lagi habis, jadi aku belum bisa beli lagi. Gak apa-apa sayang, lagian aku juga ngerti kok. Kamu kan belum dapat uang dari aku. Nanti siang ya, tapi aku gak janji. Soalnya akhir-akhir ini lagi kurang rame. Iya mas, gak apa-apa, santai aja. Di lemari masih banyak stok mie, jadi jangan terlalu panik gitu. Makan mie terlalu sering itu gak baik sayang. Nanti siang atau sore deh. Iya, aku lupa kasih tahu kamu. Sekarang aku mangkal di pasar besar yang ada di kota. Kayaknya aku bakal sering pulang telat deh. Bagus dong, siapa tahu penumpang kamu makin banyak mas. Soalnya kan di kota, hehe. Kalau soal itu aku gak yakin. Kamu kan tahu sendiri, orang-orang di kota rata-rata punya kendaraan pribadi, mana pada mewah lagi. Ya tapi kan masih ada dong beberapa yang gak punya kendaraan. Dengan begitu mereka akan naik angkutan umum. Sayang, kenapa ya belakangan ini setiap aku lagi bawa penumpang, aku selalu ngerasa gelisah, kayak ada sesuatu yang akan terjadi. Hahaha, mas, jangan terlalu mikir yang aneh-aneh. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Aku serius sayang, aku juga selalu merasa ketakutan, tapi mungkin iya cuma perasaan aku aja. Ya udah, kamu lanjut makan aja. Setelah itu kamu baru berangkat narik. Aduh, hari ini lebih panas dari biasanya. Mana cuma dapat uang sedikit lagi. John, hari ini kamu dapat berapa banyak? Aku cuma 25.000. Mana cukup buat istri aku belanja? Tuh, hari ini aku cuma dapat 30. Beda 5.000 doang, Pak. Hahaha, ternyata pendapatan kita di setiap harinya selalu beda jauh. Kamu itu lebih muda dari aku. Harusnya bisa lebih besar lagi, Joni. Ya, gimana tuh, Pak? Namanya juga usaha. Nggak mungkin langsung jelek banyak. Oh iya pak, beberapa hari ini aku sering merasa gelisah kalau lagi bawa penumpang. Kira-kira itu kenapa ya pak? Gelisah gimana maksudnya? Aku selalu merasa kalau akan ada kejadian yang begitu besar ketika aku membawa penumpang banyak. Setiap hari aku selalu merasakan hal itu pak. Kayaknya emang akan ada yang terjadi kepada Joni, tapi aku tak bisa memberitahunya sekarang. Mungkin aja ini cuma perasaan Joni. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Tapi kita juga harus tetap hati-hati sama firasat yang gak biasa. Kata orang-orang, firasat dalam diri itu bisa terjadi secara nyata. Daripada mikirin hal yang gak pasti, mending kita narik lagi. Kampung Duren, kampung rambutan, kampung apa, segala kampung atau kota kita terjang. Yo, angkot, Pak, Bu, ayo naik angkot. Yo, angkot, Pak, Bu, ayo naik angkot. Film zaman sekarang kenapa dramatis banget ya? Nggak kayak film zaman dulu pada seru-seru banget. Zaman sekarang semua film kebanyakan tentang cinta. Mas katanya mau pulang siang. Padahal tadi siang aku udah masak loh. Tapi kok malah pulang malam gini? Maaf sayang, aku kan udah bilang itu belum pasti. Oh iya, maaf ya, aku cuma dapat uang segitu. Semoga besok angkot aku makin rame ya. Gak apa-apa mas, segini juga banyak kok. Cukup sampai besok siang. Tapi ya makanya cuma sama telur aja, hehe. Meskipun cuma sama telur, itu nggak masalah buat aku. Asal kamu pintar mengurus keuangan saja. Tapi maaf ya, aku belum bisa ngasih kamu barang-barang mewah kayak orang-orang. Siapa juga yang mau barang-barang mewah? Aku cuma pengen kebutuhan kita di setiap harinya terpenuhi dengan sempurna. Kita tunggu masa-masa itu ya. Meskipun butuh waktu yang lama, aku akan terus berusaha. Makasih ya mas, kamu selalu mengusahakan hal-hal kecil sekalipun buat aku. Sekarang mas mandi ya. Setelah itu kita makan dan tidur deh. Ya udah, aku mau mandi dulu ya. Kamu tunggu di sini. Iya mas, aku tunggu. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Joni tengah mengemudi di jalan raya yang padat. Meskipun jalanan padat, Joni terlihat menikmati perjalanan itu karena ia membawa lumayan banyak penumpang hari ini. Alhamdulillah, hari ini seneng banget. Penumpang aku lumayan bertambah. Kalau gini terus setiap hari aku makin semangat nih nariknya. Hahaha. Bu,
Nanti sebelum persimpangan yang di depan sana, saya sama istri saya turun di sana ya. Siap Pak, nanti tepuk aja pinggiran mobil angkotnya. Setelah itu kita langsung berhenti deh. Halo nak, ada apa? Ibu masih di jalan, tunggu sebentar lagi ya. Kamu mau nitip apa? Oh iya ya, nanti ibu beli yang banyak, kamu tunggu aja ya nak. Pak, tolong lebih cepat ya, anak saya udah nunggu di rumah. Siap Bu, gaskun, kita meluncur. Pak, kiri Pak, kiri. Pak, berhenti Pak. Saya sama istri saya mau turun nih, maju mulu. Terima kasih Pak Bu, jangan lupa naik angkot ini lagi ya. Dipercepat ya pak, anak saya telepon terus nih. Aduh, jalanan pakai macet segala lagi. Kalau kayak gini caranya, anak saya bisa ngamuk di rumah. Tunggu sebentar ya Bu, kita akan melanjutkan mobil lebih cepat lagi. Aduh, cepetan dong pak, anak saya terus nelpon nih. Firasat saya nggak enak, kayaknya terjadi sesuatu kepada anak saya. Sabar Bu, kita juga sudah melaju dengan cepat. Kebetulan di depan sudah tidak terlalu banyak kendaraan, tapi di belakang kita lumayan banyak kendaraan. Ya udah cepet dong pak, fokus ke depan, gasnya diinjak lagi, jangan lelet gini. Kalau bapak lelet terus, saya bakal bayar bapak murah. Iya Bu, kenapa tiba-tiba perasaan aku gak enak ya? Perasaan itu kembali muncul di saat genting seperti ini. Tiba-tiba di depan persimpangan ada seorang nenek-nenek tua yang hendak menyeberang jalan. Nenek itu tampak ragu, melangkah pelan sambil memegang tongkat. Aduh, itu nenek-nenek ngapain sih? Aku ini lagi buru-buru. Mana di belakang lumayan banyak kendaraan lagi. Kalau berhenti bisa macet nih. Namun tanpa disangka, nenek itu terhantam sedikit oleh bagian depan angkot yang dikemudikannya. Walaupun tidak terlalu parah, nenek itu terjatuh ke trotoar membuat Joni terkejut dan panik. Waduh, neneknya ketabrak gak sih? Gimana ini? Ada yang lihat gak ya? Aduh, kenapa nyebrang gitu aja sih nenek-nenek? Waduh, gimana sih? Niat jadi sopir nggak sih? Dasar nggak becus. Saya turun di sini aja. Terima kasih Bu. Maaf atas ketidaknyamanannya. Matanya melirik ke belakang dan melihat nenek itu terlentang di trotoar. Tampaknya tidak bergerak. Kenapa jantungku berdebar kencang? Aku merasa dunia ini seperti berhenti sejenak. Pikiranku tiba-tiba dipenuhi rasa bersalah. Lebih baik aku kabur aja deh. Kayaknya gak ada yang lihat deh. Ya Allah, Nek, maaf ya. Aku gak sengaja. Kenapa rasa takut ini semakin mengambil alih? Aku merasa tadi itu gak ada orang yang terlalu dekat. Tidak ada saksi yang jelas. Yang aku dengar hanya suara klakson kendaraan yang baru muncul di belakang angkot. Kalau tadi aku berhenti dan turun dari mobil, apakah orang-orang akan menilai aku bersalah dan melaporkan kejadian ini? Apa nenek itu akan bangkit dan mengatakan sesuatu yang akan membuatku terjebak dalam masalah? Ada apa? Kenapa kamu kayak orang ketakutan gitu? Mana pucat banget lagi? Gak apa-apa kok Pak. Aku lagi banyak pikiran aja. Kamu yakin gak terjadi apa-apa? Iya Pak, aku baik-baik aja. Kalau gitu aku pulang dulu ya Pak. Aku buru-buru. Tadi istri aku nelpon terus. Ya udah, hati-hati ya, jangan sampai terjadi sesuatu di jalan. Katanya tadi pagi ada kejadian mengenaskan di persimpangan jalan kota. Ada nenek-nenek ketabrak gitu, tapi nggak ada yang tahu jelas. Iya Pak, aku pasti hati-hati. Kalau gitu aku pamit ya. Di dalam angkot, Joni terus mengemudi dengan perasaan bersalah yang menghimpit dirinya. Di satu sisi, ia merasa sangat takut kalau kejadian itu akan berakibat fatal. Jadi ini firasat buruk yang selalu menghantuiku. Kenapa semua ini terjadi sama aku ya Allah? Apa salah aku? Sekarang aku harus gimana? Aku merasa takut akan hukuman atau masalah lebih besar yang mungkin timbul kepadaku. Hal ini semakin membuat aku gelisah. Setiap suara klakson atau tatapan orang-orang di jalan terasa seolah-olah mereka bisa membaca pikiran dan tahu apa yang telah ia lakukan. Enggak, aku gak bisa kayak gini terus. Aku gak akan hidup tenang kalau kayak gini caranya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari jalan keluar dari masalah ini. Iya,
Aku harus secepatnya keluar. Kamu kenapa, Mas? Datang-datang kok wajahnya panik gitu? Sayang, aku dalam masalah besar. Aku bingung harus gimana. Masalah besar apa? Ngomong yang jelas, jangan sepotong-potong kayak gitu. Aku nggak paham, Mas. Aku nggak bisa cerita sekarang. Intinya aku bingung. Aku nggak nemu jalan keluar dari masalah ini. Cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Jangan cuma bingung-bingung. Aku juga malah ikutan bingung gara-gara kamu. Kalau aku udah siap mau cerita sama kamu, aku bakal ceritain semuanya tentang masalah ini. Ya udah, terserah kamu. Kalau nggak mau cerita sekarang ya nggak apa-apa. Itu hak kamu. Bagaimana ini? Bahkan untuk berbicara jujur kepada istriku, aku nggak berani. Kalau kayak gini terus, bagaimana bisa aku keluar dari masalah besar ini? Waktu terus berlalu, namun ketegangan di hati Joni tak juga surut. Kejadian itu selalu terbayang-bayang di kepalanya. Bagaimana tidak, Joni lari dari tanggung jawabnya. Apa aku melakukan keputusan yang tepat dengan melarikan diri? Apakah aku harus bertanggung jawab atas kejadian itu? Enggak, aku gak bisa terus diam kayak gini. Aku harus ceritakan semua ini kepada istriku. Kalau aku terus diam, aku gak akan bisa hidup dengan tenang. Mungkin aku akan terus dihantui rasa bersalah. Mas, kamu ini kenapa? Selalu kelihatan murung kayak gini. Mata kamu juga kelihatan kayak kurang tidur lagi. Sayang, aku nabrak nenek-nenek dan aku lari dari tanggung jawab itu karena aku ketakutan. Apa? Kamu nabrak nenek-nenek? Terus keadaan nenek itu gimana, Mas? Kenapa kamu malah lari? Aku nggak tahu keadaan nenek tua itu. Sekarang aku harus gimana? Apa yang harus aku lakuin, sayang? Kamu harus tanggung jawab, Mas. Ayo kita cari nenek itu sekarang juga. Kita harus cari kemana? Aku nggak tahu siapa nenek itu. Cari kemana aja. Mungkin nenek itu sudah dirawat di rumah sakit atau mungkin di rumahnya. Ya udah, ayo kita cari sekarang juga. Akhirnya Joni dengan rasa penasaran dan rasa takut akan bayang-bayang rasa bersalahnya. Ia mencari keberadaan nenek dan mencari rumah nenek tersebut. Sayang, kita harus cari kemana lagi? Semua rumah sakit sudah kita datangi, tapi nenek itu nggak ada. Sekarang kita harus cari rumah nenek itu. Tapi kemana ya? Aku juga nggak tahu, Mas. Tapi kamu nggak boleh nyerah kayak gini. Kita harus tanya sama orang sekitar sini. Pak, aku mau nanya, rumah nenek yang kemarin kena tabrak lari di mana ya? Kemarin nenek itu bersandar di trotoar. Saya nggak tahu, Mas. Soalnya setelah kejadian langsung dibawa sama ambulan. Kalau gitu saya permisi ya. Bye-bye. Makasih ya, Pak. Sayang, aku selalu teringat sama nenek tua itu. Aku pengen tahu gimana keadaan dia sekarang. Apakah dia baik-baik aja? Semoga nenek itu baik-baik aja ya, Mas. Kita berdoa bersama-sama. Sekarang kita fokus cari rumah nenek itu. Kamu jangan nyerah kayak gini ya. Kamu harus tanggung jawab. Sayang, maafin aku ya. Aku udah bikin masalah yang besar. Aku takut kamu ninggalin aku. Shh, udah. Aku bakal terus ada di samping kamu. Kamu tenang aja ya. Jangan berpikir negatif kayak gitu. Makasih ya sayang. Kita cari lagi rumah nenek itu ya. Kamu mau kan nemenin aku sampai kemanapun itu? Mas, jangan takut sendirian ya. Aku bakal terus ada di samping kamu. Aku janji, Mas. Jadi bener ini rumah nenek Iro. Terus neneknya kemana? Apa aku boleh ketemu sama nenek kamu? Ada yang mau aku omongin sama nenek Iro? Nenek udah gak ada. Nenek mendapatkan musibah yang tak pernah aku duga. Nenek ditabrak lari oleh seseorang yang entah siapa pelakunya. Aku nggak tahu. Jadi nenek kamu udah nggak ada. Kapan nenek kamu pergi? Apa sudah lama? Nenek pergi 2 hari yang lalu. Sekarang aku hanya tinggal sendirian di rumah ini. Semuanya terasa sangat kosong tanpa adanya nenek di samping aku. Kamu sabar ya. Semoga orang yang sudah menabrak nenek kamu segera mendapatkan hidayah dari Allah. Kita berdua senang karena sudah menemukan rumah nenek Iro. Ini uang untuk apa? Kenapa ibu sama bapak ngasih aku uang sebanyak ini?
Kami hanya ingin membantu. Semoga uang itu cukup buat kamu ya. Terima kasih Pak, Bu. Aku akan menerima uang ini dengan lapang dada. Terima kasih telah membantu aku. Semoga kalian berdua selalu dapat lindungan Allah. Amin. Kamu jangan sedih terus ya. Uang bukanlah hal yang pantas aku berikan untuk rasa bersalah itu. Dan uang yang aku berikan tak sebanding dengan nyawa seseorang yang telah aku hilangkan. Harusnya bukan ini yang aku lakukan. Tapi aku takut. Aku tahu yang dilakukan kita berdua memang salah. Tapi kita berdua berada di jalan buntu dan tidak tahu harus kemana selain berputar balik. Andai waktu bisa kuputar balik, mungkin aku akan melarang suamiku untuk narik pada hari itu. Nek, maafin aku. Bukannya aku gak mau tanggung jawab pada saat itu. Aku ketakutan. Semoga nenek memaafkan aku. Semoga nenek tenang di alam sana ya. Maafkan suami aku, dia selalu merasa dihantui oleh rasa bersalah. Kami berdua janji akan selalu datang ke pemakaman ini dan memberikan doa untuk Nenek Ira. Nek, aku benar-benar menyesal telah lari dari tanggung jawab. Aku bukan bermaksud membayar nyawa dengan uang. Aku hanya ingin membantu kehidupan Sinta.